Nah, sekarang kita akan bahas tentang Kenzo. Jadi sesuai dengan saran dari Alea, Kenzo pun akhirnya melakukan sholat istikharah, teman-teman. Sholat sunnah yang dimana ketika kita sebagai umat muslim kebingungan di antara dua pilihan, maka sholat istikharah adalah solusi yang sangat bijak dan sangat tepat. Dan Kenzo pun juga melakukannya. Nah, setelah menimang-nimang ya, Kenzo pun pada akhirnya udah ngambil keputusan aja. Ambil keputusannya adalah untuk ngebantu Aditya. Ya mungkin sebagian teman-teman di sini kecewa karena nggak jadi melihat Aditya yang jatuh miskin, teman-teman ya. Tapi ini pun juga udah dilakukan, sudah dipikirkan dengan pengamatan yang panjang. Gini, Kenzo tuh udah ngebayangin, teman-teman. Kalau Kenzo tetap ngebiarin bapaknya jatuh miskin atau nggak mau mengambil bantuan dari Oma, maka yang ada nanti Kenzo ini tuh bakal dibenci sama Aditya. Dan yang paling parahnya, Aditya dan Aurel bakal menyalahkan Mutiara. Memang ini tuh nggak penting banget ya, karena harusnya tuh Kenzo bodo amat aja di momen ini. Karena kan mau bangkrut apa enggaknya perusahaan Aditya itu urusannya Aditya. Simple kan? Tapi Kenzo sekali lagi berpikir dewasa, berpikir panjang. Kalau Kenzo sama aja nih, sama-sama panas, sama-sama keras kepala, sama-sama batu gitu ya, maka nggak akan pernah ada jalan keluarnya. Sedangkan Kenzo kan pengennya tuh sama Mutiara terus, jadi mau nggak mau ya udah ikutin dulu aja alurnya. Nanti kalau di tengah jalan belok-belok, Kenzo tinggal bilang sama Oma, kalau Aditya ini yang udah menampar Mutiara, biar investasinya dicabut, simple. Makanya Kenzo pun akhirnya kepada Aditya minta syarat. Oke Pak, aku bakal kasih syarat. Tapi yang pertama, Papa harus minta maaf sama Mutiara. Dan yang kedua, Papa harus merestui hubungan aku dan juga Mutiara. Simpel, teman-teman. Apakah Aditya ini menerima? Jelas iya. Gak punya pilihan dia, teman-teman. Kenzo pun juga bilang, Kenzo gak mau ya lihat Papa kasar lagi, jahat lagi, apalagi sampai menampar Mutiara. Dan di situ tuh Mutiara yang lagi sakit pun juga bahagia, senang, happy karena Mas Kenzo ini benar-benar memperjuangkan semuanya. Ini kan seperti ajarannya Widuri ya, teman-teman. Yang mana tenang aja, sabar aja. Sejahat apapun orang, tenang aja. Pasti ada balasan dan terbukti. Makanya di sini pun juga Mutiara begitu happy. Dan pada akhirnya pun di sini, teman-teman, Kenzo pun juga menemukan ketenangan gitu loh. Dan Alea pun juga di sini tuh bener-bener berdiri, hadir tuh untuk Kenzo dan juga Mutiara. Jadi kita nih bener-bener ngelihat bagaimana persahabatan yang unik lah antara Alea, Kenzo, Mutiara, bahkan nanti pun juga Ivan. Sehingga hal itulah yang pada akhirnya membuat situasi pun juga bagus. Apalagi kita akan melihat juga nih adegan romantis Sandra dan juga Ivan. Hubungannya apa? Sandra secara perlahan mulai move on dan mulai suka sama Ivan. Dan ini yang pada akhirnya membuat Sandra pun akan lepas dari Kenzo secara perlahan, teman-teman. Makanya nanti paling yang rewel, yang marah, yang benci ketika Aditya memberikan restu, itu cuman si Aurel aja. Gitu loh. Makanya ini pun juga bener-bener apa ya, bener-bener jadi interesting banget lah, sangat menarik untuk kita ikuti gitu loh. Nah di sisi lain, Aditya pun juga sebetulnya tuh bingung gimana cara ngomongnya sama Aurel kalau Aditya setuju untuk memberikan restu kepada Kenzo dan juga Mutiara karena Kenzo udah mau bekerja di perusahaannya Oma. Dan juga Kenzo ini pada akhirnya pun mau melepaskan jabatannya di perusahaannya Bu Cynthia, teman-teman. Bingung juga Aditya ngejelasinnya. Tapi karena ini situasinya urgensi ya, Aditya butuh dana cepat supaya Oma pun juga bisa mulai memasukkan investasinya. Ya dia gak punya pilihan lain, ya udah gak usah dibilang dulu sama Aurel. Yang terpenting perusahaan tetap jalan, gaji karyawan pun juga tetap bisa teratasi, gak ada yang mogok kerja lagi, apalagi sampai di demo, sesimpel itu aja. Dan itulah yang pada akhirnya tuh membuat situasi pun juga bener-bener apa ya, membuat Aditya pun juga gak punya waktu lah buat ngurusin kebenciannya Aurel sama Mutiara karena perusahaan yang paling penting.
Nah, tapi ada bagusnya juga teman-teman ketika Aditya bergabung dengan Oma. Nanti Alia bakal tahu kalau Oma investasi di perusahaannya Aditya. Dan nanti Mutiara pun juga bakal diketahui sama Oma dan lain sebagainya macamnya. Dalam arti apa? Ketika nanti suatu saat Aditya tertangkap basah lagi, kasar mau sama Alia kayak mau sama Mutiara lagi utamanya, maka langsung di-cut teman-teman investasinya. Gak ada lagi investasi, gak ada lagi harapan-harapan itu, udah sirna semua. Dihajar bertubi-tubi teman-teman. Karena Oma pun dari awal tuh kan bilang kan di episode kemarin tuh, teman-teman pasti tahu. Boleh Pak Aditya, silahkan. Tapi jangan memaksa Kenzo, karena saya yakin Kenzo ini tuh adalah orang yang sangat-sangat punya prinsip. Makanya itu tuh nyindir sebetulnya. Makanya ini bagus teman-teman. Aditya udah gak punya kesempatan lagi untuk bisa dalam tanda kutip jahat sama Mutiara. Sekali ajar ketahuan, Alia bakal langsung bilang sama Oma. Makanya ini yang paling seru juga. Plus ditambah lagi Kenzo bisa minta aspri, yaitu adalah Mutiara. Nah seru kan? Jadi banyak hal positifnya. Yang pertama deh kita hitung lagi ya. Hal positifnya, Aditya gak bisa lagi benci sama Mutiara. Kalau Aurel kita bodo amat lah, jangan pikirin dulu Aurel. Yang kedua, Aditya mau gak mau restui Kenzo dan juga Mutiara. Yang ketiga, Kenzo bekerja di tempat baru yang udah pasti Oma sayang banget sama Kenzo. Yang keempat, Mutiara berpotensi sama Alia kerja di perusahaannya Oma. Mutiara bisa jadi aspri gitu loh. Dan masih banyak keuntungan lainnya. Termasuk yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana Oma akan mengawasi Mutiara dan juga Aditya, sehingga kalau Mutiara sampai lagi ditampar dan seperti yang udah Mimin sampaikan tadi, langsung dadah sama Aditya gitu loh. Itulah yang terjadi teman-teman. Makanya Aditya nggak bisa bermain-main. Nah itulah menariknya. Interesting banget kan? Nah itulah teman-teman. Dan Kenzo ini pinter banget menurut Mimin. Memang ini tuh berat sebetulnya bagi Kenzo. Tapi kalau Kenzo nggak ambil, Aditya nih bukan cuma jatuh miskin dan bangkrut. Kenzo mungkin gak terlalu peduli-peduli amat lah ibaratnya. Kasian iya, kadang ngeliat orang tuanya bangkrut. Tapi yang paling lebih kasihan lagi adalah ngelihat bagaimana kalau Mutiara ini semakin dibenci sama Aditya, sedangkan Kenzo gak mau hubungannya bersama dengan Mutiara pun juga kandas. Makanya dipilihlah pilihan yang sangat bijak dan rasional. Ini tuh pilihan yang sangat luar biasa, pilihan yang sangat-sangat keren, sangat-sangat ajaib, sangat-sangat keren banget. Karena pada akhirnya ya udah, mau nggak mau Aditya harus mengikuti semua aturan dan akhirnya mau nggak mau merestui Mutiara pacaran sama Kenzo lagi dan balikan. Walaupun nanti Sandra udah suka sama Ivan, tetap bakal masih ganggu juga sih sebetulnya. Kela pun juga masih akan sama, walaupun mungkin lebih banyak ganggunya kepada Aurel. Tapi ya udah kita lihat aja nanti bakal seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Bye bye.